Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Siap ya warahmatullahi belajar hari ini ya. wabarakatuh. Ya, Bu. Nah, sekarang pelajaran apa? Ada yang tahu? Di Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Iya, Bahasa Indonesia, Bu. bahasa Indonesia. Bener on bahasa Indonesia. Wih pada baik, Cah. Hasil observasi. Karena pintu di rumah nih. Ini gak berpintu, Bu. Sudah terlihat belum? Sabar ya. Begitu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Absen dikit, oi. Kiraku. Dan ini kono mana? Kelihatan ya? Nah, Ya, iya nggak? sebelum mau mulai pembelajaran, semuanya kalian semua sehat semua? Sehat. Sehat, Iya, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta satu orang, ada yang mau mimpin doa. Sebelum belajar berdoa dulu. Siapa yang mau? Eka Dewi Bar. Castana, Bu. Castana. Eka Dewi Putri, Bu. Ayo, udah nggak usah rebutan. Ayo, siap. Castana, Bu. Aris. Ayo. Eka Dewi Putri, Bu. Dani. Menguk. Baterai lemah. Jadi ajar Oji berapa ikut? Ayo, siapa yang mau mulai? Saya belum belajar. Kita berdoa. Mungkin. Bang, metakan pun. Doa dulu, Bu. Mas. Iya, pun. Biar berkah. Biar berkah, Bu. Biar dapat. Nah, iya, biar berkah, pinter. Ya, Bu. Biar pinter, Bu. Biar pinter, biar berkah. Siapa yang mau mimpin doa? Castana, Bu. Castana. Castana dari TKR 3. Castana pernah jadi KM, Bu. Castana pernah jadi ketua OSIS, Bu. Castana, Bu. Calon ustad, Bu. OSIS, Bu. Dimas. Mbak Dimas. Bocok. Ini Dimas, Bu. tampilannya kelihatan nggak, Nang? Gelap, Bu. Tampilannya kelihatan? Gelap, Bu. Mata seperti itu. Kelihatan ya? Cek, Mas. Ya mau bang Pai Mel. Castana, Bu. Yang mimpin doa, Bu. Kelihatan ya? Coba. Lah mati. Ayo, siapa? Ayo, berdoa aja ini nggak ada yang mau. Castana, Bu. Castana, Bu. Zoom lagi buat orang. Ayo, silakan Castana, Dana, Aris, Zaki. Mari kita berdoa. Ayo. Sebelum Ini nggak ada yang belajar, mau mimpin kita doa. makan dulu. Ibu aja, Bu. Suara terbanyak aja, Bu. Suara terbanyak. Ibu tunjuk ya. Sok Dana, ayo silakan pimpin doa. Bu Dana. Kita ikut beli. Aja, Bu. Jangan aja, Bu. Jangan aja, Bu. Berdoa timbak motor ya, no. Kira. Sana, Bu. Ayo Dana. Nanti kita gabung. Yang
teman-teman ada yang mau? Nah, Bu, ada Bu. Dono, Bu, Dono. Dela Putri, Bu. Dela Putri. Hai Bu. Dela Putri, Bu. Dela Putri, Bu. Dela, ayo Dela. Dela Putri, Bu. Dono, Bu. Dana, Bu, Dana. Dela Putri, Bu. Dela Putri. Udah, Mute, nanti mute, minggu mute. depan Ibu nggak mau tahu nanti ada yang mau mimpin doa, oke? Amin. Oke, Bu. Oke, sekarang sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Ulang. Amin. Amin, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar ya? Sudah berdoa ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang lihat bab 1. Kita mulai belajar tentang bahasa Indonesia. Bab 1. Minggu kemarin kalian sudah belajar dengan Pak Sutarno, baru pengenalan ya. Sudah. Nah, sekarang bab 1, ada yang tahu bab 1 itu tentang apa? Kalau nggak tahu, Bu, kasih tahu aja, Bu. Bab 1 bisa dibaca, lihat tampilannya. Kelihatan tidak? Bentar, Bu, bentar. Observasi. Laporan hasil observasi. Oke. Bab 1 itu kita akan membahas tentang laporan hasil observasi. Nah, sebelum nanti masuk ke materi, Ibu mau nanya dulu. Di situ di judul ada laporan hasil observasi, terlihat ada anak yang sedang ngapain tuh? Lagi anu semut, Bu. Detektif, Bu. Anu semut, Bu. Lagi dalam semut, Bu. Pakai kacamata besar, Bu. Oke, sedang melihat semut dengan menggunakan Kacamata besar. kacamata besar. Kacamata besar. Kacamata besar. Nah, itu kegiatannya ngapain tuh? Sedang mengamati lingkungan. Mengamati Yang lingkungan. mengamati Keliling. meneliti semut, Bu. Sedang mengamati, meneliti tentang semut. Kehidupan Itu dalam semut, Bu. biasanya disebut sebagai observasi. Observasi. Ya. Sudah mulai ya. Lanjut ya. Jadi kalian tahu kalau ternyata yang dilakukan anak tersebut adalah sedang mengamati. Sudah mulai. Oh. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau menjabarkan dulu tujuan pembelajarannya ya. Di sini tujuannya yaitu kalian dapat mengidentifikasi teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan secara objektif. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjelaskan? Bagus bertanya, bagus. Menyampaikan sesuatu dengan tepat dan benar. Betul, menyampaikan sesuatu dengan tepat dan benar berdasarkan Hasil yang dilihat, Bu. hasil yang dilihat pinter atau hasil yang diamati Secara langsung. bukan katanya, tapi diamati secara langsung. Pintar, 2 jempol. Sip. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya tujuannya itu siswa dapat menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nanti kita bahas ya, itu tujuannya. Lanjut. Untuk pembelajaran ini kita masuk juga harus berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam laporan observasi satu harus dimasukkan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa, Mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Lanjut ya. Nah, sekarang lihat. Lihat gambarnya.
Anak kecil sedang melihat kupu-kupu, Bu. Iya, kegiatan apa yang Yang dilakukan pada meliti gambar di bawah kupu-kupu. ini? Anak kecil Mati sedang kupu-kupu. mengamati kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk binatang apa? Malia. Bukan mamalia sih, apa ya? Serangga. Masa mamalia? Mamalia sama sapi. Serangga. Serangga itu. Iya. Adalah serang. Serang unggas kan? Nah, sedang mengamati Kalau serangga. unggas Contohnya adalah kuku. Tet. Kuku. Jadi itu mengamati atau mengobservasi. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak? Itu secara objektif ya, diamati secara langsung. Kira-kira yang bisa diamati dari kupu-kupu itu apa, Santo? Terbang. Mempunyai Sayap, 2. Warnanya. Meneliti apa yang nggak tahu. Melihat apa ya, coraknya. Perkembangannya, Bu, tentang perkembangan dari 3 melihat corak sayapnya, 4 melihat perkembangannya. Jagoan, pinter, berarti ini udah mau jadi ilmuwan. Jauhan Lapor. bahagia dengan dirinya. Nah, sekarang lihat gambar selanjutnya. Menurut pendapat kalian, apa yang dilakukan siswa pada gambar di bawah ini? Meneliti tanaman. Tumbuhan. Tanaman. Iya, tumbuhan tanaman, Bu. Meneliti tanaman, tumbuhan. Tumbuhannya apa yang ditelitinya tuh? Apa tuh? Batang atau apa sih? Apa itu? Apa itu? Daun. Apa itu? Daun. Tumbuhannya tumbuhan. Batang atau apa sih? Daun. Ayo. Batang. Meneliti daunnya, warna daunnya, atau pertumbuhannya? Pertumbuhannya. Di situ terlihat ada siswa sedang meneliti tumbuhan, khususnya pertumbuhan. Terlihat di situ ya. Jadi kalian sudah secara tidak langsung tahu arti observasi atau mengamati itu seperti apa. Sip. Lanjut. Nah, pertanyaannya dari yang tadi kalian lihat. Screenshot. Apakah laporan hasil observasi yang objektif? Yang objektif itu yang kayak gimana katanya? Yang secara langsung. Ya, pinter. Meneliti secara langsung itu disebut sebagai objektif. Yang kedua, bagaimana menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi kita? Membawakan barang bukti. Bukan hanya mengamati, tapi mencari, mencatat, harus ada data. Datanya. Contohnya tadi katanya ada perkembangan kupu-kupu. Kupu-kupu awalnya dari apa sih? Dari ulat. Ulat terus kepompong. Jadi Kupu-kupu. ulat kepompong kupu-kupu. Berarti kita menggunakan informasi yang lain selain kita mengamati. Ada lagi pertumbuhan-tumbuhan. Bisa diukur menggunakan alat ukur ya. Yang tadinya kecil lalu tumbuh. Pinter. Yang ketiga, mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Ada yang tahu? Supaya jelas, Bu. Karena Jelas. Pintar. 1, 2. Menghasilkan sebuah fakta. Biar apa? menghasilkan sebuah fakta aja, Bu. Pinter. Menghasilkan sebuah fakta. Tahu fakta itu apa sih? Sesuatu yang nyata. Benar-benar terjadi. Benar, yang nyata, yang benar-benar terjadi di lapangan.
lapangan, bukan katanya, tapi berdasarkan hasil pengamatan. Kapan corona hilang? Udah jago, pinter, sip. Lanjut ya. X. Nah, kita masuk ke pengertian teks Giri-giri laporan kan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Betul tadi yang kalian jawab. Lanjut, teks observasi juga disebut teks klasifikasi. karena memuat Klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Menggambarkan tadi ada yang sudah menebutkan bentuknya, sifat umumnya, seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta. Contohnya misalnya terjadinya banjir. Banjir itu kenapa sih? Nah hujan. Karena Kena eka buang sampah sembarangan, Bu. Buang sampah sembarangan. Dua. kalinya madet, Bu. Kalinya Mainnya madet. sampah. Madet itu mainnya madet. Lanjut. Berkenang Banyak takdir, Bu. bangun. Ulah manusia. Berkenang takdir, Bu. Ini apa namanya? Bir karuan. Ayo. Banyak Tertutupnya dibangun. celokan. Kayak dibangun apa rumah? Gedung-gedung tinggi. Banyaknya bangunan. Resapan Air. Nah, makanya harus dilakukan penghijauan ya. Reboisasi. Atau Reboisasi. menanami hutan yang sudah Indonesia gundul ini atau bukan sudah di ditebang Babu. ya. Ada, santuy sih. Bikin mesin jelas. Oke, lanjut. Teks hasil observasi bersifat faktual. Tadi betul tuh. Tadi siapa yang jawab tuh? Bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Makanya kalau kalian dengar berita terkini, faktual, tajam, dan Saya terpercaya. Iya, 100% faktual, aman. tajam, terpercaya itu harus benar-benar berdasarkan fakta, bukan hoax. Oke? Hoax. Hoax. Iya. Dibacanya hoax. Lanjut. Kok. Tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya satu, apa tuh? Mengatasi suatu persoalan. Menemukan teknik atau cara terbaru. Menemukan teknik atau cara terbaru. Mengambil keputusan yang lebih efektif. Keputusan yang lebih efektif. Perbaikan Melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Mengetahui Pengawasan perkembangan dan perbaikan. permasalahan. Jadi menemu permasalahan jangan diberitakan, jangan diobservasinya saja, tapi harus kalian juga mengetahui Solusinya. Lanjut, mengetahui perkembangan suatu permasalahan, itu tujuannya ya. Fungsi laporan hasil observasi. Satu, Melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan. sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi harus tanggung jawab nih. Dua, Menjelaskan dasar Penjelasan kebijaksanaan, keputusan dan kebijaksanaan, keputusan atau pemulihan masalah dalam pengamatan. Itu pengamatan. Sarana untuk pendokumentasian. Nah, sarana untuk pendokumentasian Sebagai harus sumber ada informasi terpercaya. foto atau video untuk dokumen. Yang terakhir sebagai sumber informasi Percaya. jadi bukan hoax ya. Lanjut. Bersifat objektif. Objektif tadi sesuai pengamatan global. Global itu dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Jadi untuk observasinya dibentuk dalam sebuah teks laporan. Jadi bukan hanya secara lisan, ya, tapi bisa juga dalam bentuk tulisan. Katanya objektif, global, bisa diterima dan universal.
bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat di dunia. Iya. Iya. Makanya berarti harus dapat dimengerti. Bahasa saya aja jare dewek atau jangan pakai bahasa Jawa. Soalnya nggak semua orang mengerti. Lanjut, objek yang akan dibicarakan dibahas ialah objek tunggal. Jadi jangan random. Kalau kamu kalian mau bahas kupu-kupu aja. Jangan nanti kupu-kupu nanti sebelahnya bahasnya kadal ya. Nah, iya. Jadi nantinya nggak nyambung. Harus kok. Fokus. Ya. Yang selanjutnya ditulis secara lengkap dan sempurna. Selanjutnya ditulis berdasarkan fakta. Betul tadi fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Betul. Jadi kalau hasil observasi itu jangan yang dari 10 tahun yang lalu. Misalnya kalian mengamati tentang corona. Corona itu adalah salah satu jenis virus, berarti termasuk dalam itu. Corona zaman setahun yang lalu diberitakan baru hari ini. Berarti itu tidak terkini. Berarti harus yang terbaru. Oke, lanjut. Tidak mengandung prasangka, dugaan atau pernikahan. Prasangka yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi jangan menduga-duga. Wah kayaknya. Nah, nggak boleh. Harus berdasarkan fakta. Yang terakhir, saling berkaitan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Pokoknya harus berkaitan. Lanjut. Sifat teks laporan hasil observasi 1. Apa katanya? Bersifat objektif. Objektif. Hasil pengamatan harus ditulis seperti keadaan yang sebenarnya. Sekarang suka banyak hoax ya, karena itu makanya dia tidak bersifat objektif tapi bersifat subjektif. Nggak boleh, harusnya itu ada undang-undangnya. Jadi harus sesuai keadaan sebenarnya, tanpa adanya pengaruh dari pendapat atau pandangan pribadi penulis. Nah, lanjut. Teks laporan hasil observasi harus bersifat komunikatif. Itu bukan komuniatif, maaf ibunya tipe ya. Harus bersifat komunikatif. Bahasanya dapat dipahami, dimengerti, karena bagian satu dengan lainnya saling berhubungan. Jadi harus komunikatif nih, harus bisa dimengerti oleh si pembacanya. Yang ketiga bersifat informatif. Harus memberi informasi atau menerangkan kepada pembaca sehingga pembaca dapat mengambil informasi yang ada di dalam teks. Iya, jadi harus bersifat informasi kalau laporan. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Sudah paham? Sudah mengerti? Mengerti Bu, insya Allah. Insya Allah, berarti sudah. Insya Allah berarti sudah paham ya? Iya Bu. Nah, kalau sudah lanjut lagi. Struktur teks laporan hasil observasi. Nah, agak menjelimet. Untuk hari ini kita pengenalan saja dulu. Nanti Ibu juga ngasih contoh-contohnya. Nanti untuk masuk ke lebih dalam ke materi, nanti mulainya minggu depan ya. Sama Ibu Fatma atau Pak Sutarno.
Lanjut, struktur teks laporan hasil observasi ada apa aja nih? Ada dua Ada struktur penyataan. pernyataan. Struktur utama Anggota aspek yang dilaporkan. Nah, lanjut struktur lain dari teks laporan observasi. Ada definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Tuh, ada definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, sama penutup. Itu adalah struktur teks laporan hasil observasi. Waktu SMP pernah bikin makalah nggak? Pernah. Pernah. Nah, makalahnya pelajaran apa yang biasanya suka bikin makalah? Matematika. Wah, matematika. IPA. SKI. IPA IPS. IPA. IPA pernah? Pernah. Pernah. Nah, jadi teks laporan observasi tidak hanya berkaitan dengan IPA. Untuk masalah sosial juga bisa dibikin observasi. Contohnya, terjadi tawuran di desa Sukamaju. Jadi observasi nggak kira-kira? Bisa. Nah, bisa diambil dokumentasinya? Bisa. Bisa. Jadi pas tawuran kalian foto apa yang terjadi? Dipoto bro, dibacok sih. Jadi nah mungkin itu bisa dilakukan sistemnya wawancara. Cara. Jangan pas Kalau perang kejadian diwawancara tawuran itu. kalian masuk, kalian dokumentasi, enggak. Berarti ada tata caranya ya. Ya, assalamualaikum. Ini ada tawuran. Terus ini guys. Bukannya pengamatan, malah ini menerjunkan diri di medan perang ya. Iya, malah ikutan tawuran. Nah, selain itu yang sosialnya ya. Nah, contohnya lagi tentang longsor misalnya. Karena longsor juga bisa diamati ya. Apa penyebabnya? Bagaimana bisa terjadi? Korbannya berapa? Data yang diambil dan solusinya apa? Itu nanti bisa dijadikan teks laporan hasil observasi. Oke, itu contoh-contoh sedikit ya. Lanjut. Masuk ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi, bahasanya itu tidak sembarangan untuk buat laporan hasil observasi. Cirinya satu, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan berdasarkan. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Yang kedua, menggunakan verba relasional atau kata kerja, yaitu digolongkan termasuk mengikuti terdiri atas lain-lain. Biasanya ada kata-kata itu ya. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku. seperti Telur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Ya, verba aktif atau kata kerja aktif. Contohnya, kupu-kupu berkembang biak dengan cara Bertelur. Buaya biasa menyimpan telurnya di dalam Pasir. Plastik. di dalam Di sarang. Jadi dalam sarangnya atau biasanya di dalam tanah ya. Nah, Iya, Bu. ikan bernafas dengan menggunakan Sang. bernafas, berarti masuk menggunakan verba aktif alam. Lanjut, misalnya lumba-lumba Pisang. ini hewan Mamalia. manusia. Terus ada yang bisa ngasih contoh lagi? Tumbuhan hidup dengan Fotosintesis. Pinter lah, Bu. Atau makan dengan melakukan sistem fotosintesis yang terjadi di mana? Di
di akar daun. Di daun melakukan sistem fotosintesis, nanti hasil makanannya disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan sampai ke akar. Kira-kira tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis tumbuhan yang bagaimana sih? Memiliki klorofil. Pintar, cerdas. Memiliki klorofil atau zat Daun hijau. daun hijau. Kembali. Daunnya hijau. Zat hijau. Daunnya itu. Daun. Nah, kalau jamur bisa fotosintesis nggak? Tidak. Bisa. Bisa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nggak punya daun. Karena itu hanya butuh kelembaban. Pintar. Kalau bunga bangkai sama kantung semar bisa fotosintesis nggak? Tidak. Tidak, karena tidak memiliki daun. Jadi cara makannya gimana tuh? Menempeli pohon lain. Menempeli pohon lain atau dia bersifat sebagai Parasit. parasit. Pinter, jagoan. Iya, itu berarti bisa diamati atau bisa observasi ya. Lanjut ya. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan tambahan dan serta perbedaan, kesamaan, pertentangan, pilihan gitu. Jadi jangan lupa menggunakan konjungsi. Selanjutnya, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Mengikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Nanti yang selanjutnya menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora. Ada yang tahu herbivora apa? Makan segala. Makan Tuhan. Makan Daun. Bukan, Bu. Daun. daging, tumbuhan, atau pemakan segala. Tumbuhan. Nah, ayo nanti dicari lagi pemakan daging. Ada degeneratif. Ada lagi osteoporosis. Itu biasanya kalau tulangnya udah rapuh itu bisa menyebabkan osteoporosis. Ada mutualisme, Tulang lunak. hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya adalah Ikan hiu sama Ikan ikan hiu. remora. kalau sapi sama kutu hubungannya simbiosis mutualisme apa parasitisme? Parasitisme. Iya, parasitisme. Si kutunya dapat darahnya si sapi, sapinya nggak dapat Enggak, apa-apa. Kalau anggrek sama pohon mangga, Parasitisme. mangganya dirugikan nggak? Hidup. 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 Anggreknya diuntungkan. Jadi bukan mutualisme, bukan parasitisme, karena dia yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan. Kalau kutu di rambutnya orang, Parasitisme. parasitisme. Nah, ada yang bisa ngasih contoh kalau yang mutualisme apa? Yang saling menguntungkan. Ikan hiu sama ikan remora. Kerbau dan Iya, hujan. pintar. Jadi saling menguntungkan. Ikan. Ikan hiunya apa tuh? Ikan. Bersihkan ya lumut-lumutnya ya. Jamur-jamurnya. Sedangkan ikan remoranya Bisa makannya hiu. ya, mendapatkan makanan. Itu hubungan saling menguntungkan atau mutualisme. Ini kayaknya udah pada jago-jago nih. Lanjut, ada mutualisme, ada parasitisme, ada pembuluh vena, pembuluh pada darah. Ada leukemia. Leukemia itu penyakit apa? Kelebihan darah putih. Sip. Leukemia adalah kelebihan sel darah putih. Ada lagi sindrom. Sindrom itu lebih ke penyakit
sindrom apa nanti dibahas gitu supaya ada fobia, ada yang tahu fobia? Wah, itu fobia kucing. Sesuatu. Takut sama Ya, menakuti sesuatu. Jadi bukan hanya ke benda, ke binatang, ke orang, kejadian atau ke tempat tinggi juga bisa terjadi fobia. Lanjut. Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. 1. Sebelum membuat teks harus membuat Judul. laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Misalnya kalian ngamatinya perkembangan kupu-kupu, judulnya Allah. perkembangan dinosaurus, nyambung nggak? Gitu aja tetap sering. Nyambung nggak? Nah, jadi harus judul laporan itu harus sesuai dengan pengamatan. Apa yang diamati itu yang dijadikan judul atau garis besar. Nah, yang kedua, membuat kerangka teks. Kalau kalian pernah bikin pidato, Nah, jadi sebelum bikin pidato, sebelum bikin karangan, kalian biasanya membuat kerangkanya dulu ya. Jadi seperti itu ya. Iya. Ya, ada pembuka, ada inti, dan diakhiri dengan penutup. Nah, kerangka teks condong ke pembuatan gagasan utama, apa intinya sesuai dengan hasil pengamatan. Yang selanjutnya, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi, yaitu klasifikasi. Langkah berikutnya menjabarkan klasifikasi berdasarkan hasil pengamatan. Yang terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal, yang salah, yang tidak masuk akal, atau salah penulisan, segera perbaiki. Yang terakhir nih, syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal. Yang 1, mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Yang selanjutnya, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Yang selanjutnya, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Opini itu apa sih? Ada fakta, ada opini. Kalau fakta itu sesuai kenyataan, kalau opini Argumentasi. argumen tuh apa sih? Pendapat. Ini udah jago-jagoan ya. Opini sama dengan argumen. Sedangkan argumen adalah pengertiannya adalah pendapat pribadi dari penulis. Karena hasil observasi itu katanya harus faktual atau sesuai dengan fakta. Yang terakhir, teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Jadi benar-benar yang ditekankan itu pada teks laporan hasil observasi itu harus berdasarkan fakta. Harus berdasarkan fakta. Nah, sampai sini thank you. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, sudah jelas? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi dari pembelajaran hari ini mengenai laporan hasil observasi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Iya. Laporan hasil observasi itu apa sih? Adalah laporan yang mengamati sebuah objek. Misalkan sebuah Ya. Apa katanya? Apa kesimpulannya?
Ada yang geleng-geleng, Chandra. Geleng-gelengnya ngerti apa nggak ngerti? Chandra, ayo Chandra. Ayo. Pengirwe Chandra. Ayo Chandra, maju. Bu Chandra. Tuh yang pakai topi kelinci. Chandra. Ada yang bisa menyimpulkan enggak? Ada Bu. Tadi siapa? Dela. Chandra Bu. Aisyah mau menyimpulkan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kesimpulan dulu, ayo. Ada yang mau menyimpulkan dulu? Chandra, juga Chandra. Ya, Putih. Ari, Chandra. Aisyah, Dimas Bu. Laporan observasi. Dana, mau nggak? Dimas Bu. Boleh Bu. Ya. Kan Bu. Dimas. Aisyah. Oh, simpulin. Aisyah. Ayo. Ini Pak nunjuk-nunjuk. Tuh. Observasi Jadi, adalah Teks laporan hasil observasi itu adalah tes yang berisi penjabaran umum melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. ya hasil dari pengamatan atau hasil dari observasi. Jadi observasinya pengamatan, laporannya berarti teks yang berisi hasil pengamatan. Jadi observasi bisa dilaporkan secara lisan, bisa contohnya adalah ketika membacakan suatu berita, bisa juga disampaikan melalui laporan teks hasil observasi. Jadi bisa secara tulisan. Oke, siap. Untuk hari ini sampai sini saja kalian sudah menyimpulkan. Pertanyaan-pertanyaan dari Ibu juga sudah dijawab dengan baik dan benar. Yudi, ada apa Yudi? Mengangkat tangan. Kepencet Bu. Ada yang mau ditanyain? Kepencet. Oh, jarinya kepencet. Nah, Balai. Tuh, sekolah kapan Bu? hari ini sampai sini dulu. Untuk melanjutkan misalnya ada tugas, nanti akan ada classroom. Sudah mengerti ya classroom ya? Nanti akan di-share kodenya di masing-masing wali kelas. Untuk hari ini sampai sini dulu, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.